Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu membahas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Kemarin saya off beberapa hari itu karena nggak enak badan ya. Sekarang sudah agak mendingan, lumayan, lumayan lah pokoknya keadaannya. Dan di sini saya akan menjahit sandal yang aneh ya. Ini sandalnya tuh aneh. Anehnya tuh ini outsole-nya itu agak ke depan ya, malah bagian uppernya itu masuk ke dalam terlalu jauh. Dan di sini juga dia ada semacam ini ya. Nah, ini pinggir-pinggirannya seperti ini dan ini aneh ya. Dan ini susah sangat dijahit, susah banget dijahit ya. Kalau kawan-kawan yang belum tahu pasti pusing. Eh, Maka dari itu saya harus membuat tutorial ini agar kawan-kawan yang punya sepatu ini ataupun tukang sol sepatu yang menghadapi semacam sandal seperti ini nggak bingung lagi ya. Ini bentuknya aneh nih ya. Oke, mari kita simak saja di meja pengerjaan. Oke ya, dan ini posisi yang satunya masih saya lem ya. Ini saya lepas saja lemnya, pres-presannya. Ini bentuknya aneh, aneh tuh karena ini ya, kan bisa lihat sendiri itu ya, ada garis tepinya seperti ini dan juga dia uppernya itu masuk. Terus ke sini tuh kita mau jadi dari mana ya? Kalau depan itu pasti dari bukan dari samping tapi dari bawah ya. Pasti ini dari bawah lah. Terus kalau yang di sini tuh dari mana? Emang mau dari bawah juga ya kan jauh banget ya. Nah, di sini mari kita bareng-bareng mempelajarinya ya, bareng-bareng agar kawan-kawan tuh paham ya. Untuk langkah pertama adalah kita harus siapkan jarum biasa dan benang hitam nomor 9 ya. Ini langkah pertama. Nah, pertama yang harus dijahit itu daerah mana? Pertama yang harus jahit itu kita lihat terakhir kita bisa menjahit dari bawah, yaitu dari sini. Ya, ini terakhir kita bisa menjahit dari bawah itu dari sini ya. Nih, terakhir dari bawah ya, dari sini. Dari depan setrap belakang ya. Nah, terus sebelum kita menjahit, kita juga harus membuat jalan benangnya ya. Kita harus ukur dulu seberapa dia bisa dijahit. Oh, ternyata segini lah. Setelah tahu gimana jaraknya, kita bisa beri jalan benang sedikit saja sampai sini saja. Nah, sampai sini karena tadi hanya diukur sampai sini ya. Nah, hanya sampai sini. Terus untuk bagian samping sininya juga kita harus ukur. Nah, ini juga sama sampai sini ya. Jadi sama ya. Kenapa nggak sampai belakang buang? Jangan sampai belakang ya, karena belakang itu tinggi ya. Nah, jaraknya sangat tinggi. Lah belakang gimana nanti? Itu kita pikir nanti. Yang penting kita jahit bagian ini dulu ya. Kita mulai dari sini ya. Terakhir kita menyayat. Terakhir kita menyayat, kita harus jahit dari sini. Nah di sini ya. Ini masuk ke sini. Kita masukkan benang nilon nomor 9 kita ya. Nah ini dia ya. Kita sudah masukkan dan kita langsung jahit saja ya. Jadi langsung masuknya ke sini ya. Masuknya langsung ke atas. Ini sandal yang bentuknya agak aneh ya. Agak aneh dan pengerjaannya pun khusus ya. Ini nggak boleh langsung asal ceplos dan kita nggak bisa asal menjahit ya. Karena percuma nanti kalau asal menjahit nggak akan kuat ya. Jadi saya di sini tuh membuat video tuh tujuannya itu ya untuk berbagi share pengalaman dan juga bertujuan untuk menyelamatkan sepatu kawan-kawan atau sandal yang mungkin rusak ya, agar bisa diperbaiki, agar bisa dipakai kembali ya. Setidaknya bisa menghemat ya, menghemat keuangan. Kalau seperti ini nggak boleh dijahit dari samping ya, hindari. Kalau sampingnya itu agak tebal seperti ini, jangan dari samping ya. Apapun itu, salah total kalau kawan-kawan mencoba menjahit sandal yang modelnya seperti ini dari samping itu salah total. Ini wajib dijahit dari bawah.
Lanjut terus ya, ini saya sudah mau sampai di bagian depan ya. Untuk bagian depan ini nggak terlalu susah banget ya, karena kita sudah mengetahui menjahitnya itu dari bawah ya. Jadi cuman mengikuti alur ini ya. Ini saya nggak membuat jalan benang lagi. Jadi saya sesuaikan sama alur yang telah ada dari pabrikannya atau dari sandalnya langsung. Jadi mau bentuknya sandalnya seperti apapun, kalau kita bisa berpikir, bisa mengambil keputusan gimana dan di mana harus menjahitnya ya, pakai teknik apa, terus pakai langkah-langkah apa, pasti hasilnya akan bagus ya. Dan untuk bisa seperti itu di level itu butuh pengalaman ya. Jadi kalau kita masih pertama membuka usaha ini ataupun masih pertama mau mengerjakan sandalnya sendiri, pasti nggak tahu ya. Makanya di sini saya share-share tentang hal itu yang berkaitan tentang perbaikan sandal dan sepatu. Ini akan saya jeda saja ya. Nanti lanjut di terakhir. Oke, dan kawan-kawan bisa lihat ini mau selesai ya di titik akhir ya. Ini sebentar lagi selesai. Terus ini kalau selesai tuh belakangnya tuh menjahitnya dari mana ya? Dan setelah ini akan saya jelaskan, akan saya praktekkan juga. Tidak hanya saya jelaskan, tapi saya juga akan praktekkan ya, biar kawan-kawan itu tahu dan paham ya. Nah, ini kita talikan dulu ya, talikan dulu, rapikan dulu biar rapi, baru kita pindah untuk yang belakang. Kita rapikan dulu ya, biar benangnya masuk, biar nanti biar enak dipandang lah. Dan ketika seperti ini barulah kita gimana ya, kita harus pindah ke atas ya, jadi jangan ke bawah semua. Nah, itu solusinya. Solusi yang tepat adalah pindah ke atas. Terus cara pindahnya gimana? Cara pindahnya adalah kita langsung saja ukur ya dari samping ya. Jadi kita sayat dari samping. Nah, ini mau pindah ke atas ya, kita harus menyayatnya dari samping ya. Sayat seperti ini ya. Nah, ini kita sayat seperti ini dari samping, dari terakhir, atau kita mentokkan saja di sini. Nah, ini sudah mentok ya. Stop di sini, mentok di sini ya. Mana nih? Nah, ini mentok di sini ya. Kita sayat. Jadi caranya adalah seperti itu ya. Kita pindah ke atas, ke samping ya. Atas tapi yang samping ya. Jadi jangan dari bawah, kejauhan ya. Apa? Kejauhan. Dan itu juga nggak akan maksimal nanti hasilnya. Pokoknya ikuti saja cara saya ya. Pasti kawan-kawan nggak akan salah dalam menjahit. Nih. Nah, terakhir di sini. Karena di bawah sudah terkena jahitan yang lama ya. Ya, kita bisa mulai dari sini. Nah, kita mulai dari atas. Nah, seperti ini ya. Kita bisa lanjutkan ke atas ya. Nah, kita ke ataskan seperti ini ya. Nah, kita bisa mulai dari atas ya. Jadi kalau menjahit sandal itu kita harus
tahu juga bentuknya agar kita ketika menjahit itu nggak salah ya. Jadi nggak boleh asal ceplos, nggak boleh asal jahit, itu nggak boleh. Jadi kita harus tentukan dulu, kita lihat dulu seperti apa yang mau kita jahit, bahannya apa, tata letaknya gimana, posisinya seperti apa, kita harus tahu. Kalau kita sudah tahu seperti itu, nah ketika kita menjahit pasti hasilnya nggak akan salah ya. Hasilnya tepat sasaran, menjahit di bagian yang perlu dijahit. Ingat, menjahit di bagian yang terlemah ya, yang perlu dijahit. Kadang-kadang tuh kita menjahit tuh di bagian yang salah, yang nggak perlu dijahit ya. Jadi walaupun jahitannya kuat, tapi itu nggak akan membuat sepatunya kuat karena dijahit di titik yang masih kuat, yang nggak perlu dijahit, yang jauh dari kelemahan si sandal atau sepatu itu ya. Jadi menjahit itu harus di titik terlemah sepatu yang perlu atau sandal yang perlu dijahit. Nah, untuk mengetahui titik-titik itu ya kawan-kawan silakan sering-sering aja nonton video saya, pasti tahu ya. Karena selain teknik cara menjahitnya, saya juga share tentang plus minus, tentang kelebihan dan kelemahan ketika dijahit ya. Ya, sudah dari atasnya sudah enak nih. Setelah ini pasti akan enak di Oke ya, saya lanjutkan kembali. Ini nanti yang lepas ini kita lem ulang ya. Lem finishing pakai lem Hanjiao. Setelah melihat video ini pasti kawan-kawan punya pandangan lebih tentang sol sepatu ya. Ternyata sedetail itu ya, menjahit sepatu tuh harus sedetail itu emang, atau menjahit sandal tuh harus sedetail itu. Iya, jadi ada podcast itu di mana sih? Ini ya kita sudah sampai di akhir ya. Jadi ketika sudah di sini kita nggak usah kembali ke bawah lagi ya, karena bawah sudah ada tuh ya. Jadi kita fokuskan saja berakhir di sini dan nanti kita talikan di sini. Karena ini sandal aneh harus dijahit dari bawah dan atas ya. Nah, ini dia kita talikan di sini, ini sudah selesai. Walaupun bentuknya aneh, tapi tetap bisa dijahit ya. Dan hasilnya juga nggak mungkin
Colek ya. Nih dia dari sini untuk bagian sampingnya ya. Dan dari bawah dari sini ke sini ya. Oke ya, jadi itu yang bisa saya share tentang menjahit sandal yang aneh ini ya. Jadi sandal aneh apapun kita bisa menjahitnya. Oke, semoga itu bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.